Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa tentunya ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tetap beribadah, sekalipun kita tetap online ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir, melimpah berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk, kami mau Tuhan memimpin, Tuhan menghadir di dalam kehidupan kami, di rumah-rumah kami, di rumah-rumah jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir di dalamnya. Mengurapi kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik yang menyampaikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, baik yang akan memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ibadah kami menjadi ibadah yang penuh berkat, karena kami mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersuka cita, kita akan agungkan, memuliakan nama Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Mari kita akan mengangkat pujian yang harum di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama bahwa besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
Mari kita tetap bersorak-sorai, kita akan agungkan, kita akan puji Dia. Kaulah satu-satunya sumber dari segala kehidupan kami. Haleluya. Mari kita akan bertepuk tangan, bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Hidup kita tidak akan sama karena Yesus berkuasa atas hidup kita. Haleluya, mari kita terus bersorak bagi Tuhan kita, karena Dialah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batuku dan kota pertahananku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku
Tiba waktunya kita akan menerima kebenaran firman Allah. Mari kita akan sambut firman-Nya. Hanya dekat kasih Bapa, maka jiwa kita akan tenang. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Jiwaku pun tenang. jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu, Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami merasakan tenang. jiwaku Terima kasih, pun Tuhan Yesus. tenang. Engkau Engkau menerima kami dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Namun Engkau memandangku. namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Salam
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun masih melalui online, kita percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus mengurapi firman Tuhan ini, sehingga memberkati kami. Roh Kudus memberi hikmat pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah firman Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, salam. Ya, pagi hari ini kita akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ya, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, salah seorang murid Yesus dari ke-12 murid Yesus, untuk memperingatkan pengikutnya mengenai pengajaran sesat, di mana muncul ajaran bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu, bahwa Yesus adalah manusia biasa. Saat dibaptis, Kristus turun, lalu ia meninggalkan Yesus pada saat penyaliban. Yesus hanya kelihatan saja adalah manusia, tetapi sebetulnya bukan manusia. Bahkan ada juga ajaran gnostik, yang dimana mereka menganggap dirinya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus, miliki ketahanan iman akan kuasa firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, miliki ketahanan iman akan kuasa firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita melihat keadaan dunia di zaman sekarang ini? Memang setiap zaman ada penyesat-penyesat yang muncul. Bahkan ada ajaran-ajaran yang sesat yang muncul. Dan bahkan di zaman mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali, akhir zaman,
Ya, banyak penyesat-penyesat yang muncul, nabi-nabi palsu, roh-roh penyesat. Bagaimana sikap sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada. Poin yang pertama adalah kita harus waspada. Kita harus menguji setiap roh apakah berasal dari Allah atau dari dunia, saudara. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, semua pengajaran harus diperiksa menurut penyataan kebenaran Allah dalam Alkitab. Menurut firman Allah, firman Tuhan. Harus diperiksa, saudara. Menurut penyataan firman Tuhan. Artinya, dasar kita adalah harus firman Tuhan. Setiap orang yang percaya harus meneliti firman Tuhan. Roh dari pengajaran itu haruslah diuji, saudara. Adakah ajaran itu memiliki roh? Karena kalau ajaran yang tidak memiliki roh itu kosong, saudara. Hanya perkataan kosong, tetapi tidak ada isinya. Tidak memiliki efek dan pengaruh. Dan penekanan yang sama dengan ajaran Rasul Perjanjian Baru. Saudara, kalau memang tidak ada di sana kesamaan, maka itu adalah ajaran yang sesat. Waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang orang katakan telah mereka terima dari Roh Kudus atau dari malaikat, tetapi tindakan dapat didukung oleh penafsiran Alkitab yang dapat dipercaya. Kehidupan guru-guru, pengajar-pengajar harus diuji, saudara, dalam hal hubungan mereka dengan dunia yang berdosa. Jadi kalau ada pengajar, saudara, yang menyampaikan firman Tuhan, lalu mereka, kelakuan mereka, sikap hidup tingkah laku mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka adalah roh-roh penyesat. Mereka dipakai oleh roh-roh penyesat. Mereka dipakai oleh roh antikristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, saudara. Di ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi saudara, setiap orang yang percaya telah mengenal Roh Allah, yaitu roh yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, dan hal ini sudah kita ketahui. Setiap orang percaya mengenal Roh Allah, yaitu roh yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus harus diakui sebagai anak Allah karena memang dia anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, hidup. Dia hidup. Dan firman yang kekal yang telah bersama dengan Bapa sejak awal mulanya. Di dalam di dalam Yohanes 1, ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Dan ayat yang ke-14 katakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Inilah suatu kesaksian, saudara. Bukti nyata. Perkataan Allah, firman Tuhan. Bahwa pada mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia. Ya, di dalam kodrat manusia. Manusia seperti kita yang fana, saudara. Dan dengannya dia menderita dan mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus,
Orang yang mengakui dan memberitakan ini, maka mereka adalah orang-orang yang datang dari Tuhan. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Roh Allah sendirilah yang mengatakan. Kalau ada orang yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan menjadi manusia datang di tengah-tengah manusia, maka mereka bukan dengan perkataan yang keluar dari mulut mereka sendiri, tetapi itulah datang dari Allah. Setiap orang yang percaya, kita percaya, saudara, bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup mereka. Dan setiap perkataan yang keluar yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu adalah pimpinan dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah adalah roh yang diam di dalam setiap orang percaya. Orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah, saudara. Jadi bukan berasal dari perkataan sendiri, pengetahuan sendiri, hikmat sendiri, tetapi dari Allah. Ada contoh, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita Matius 16 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi kamu, apa kata kamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Petrus percaya kepada Allah dan hidupnya dipimpin oleh Allah. Dan dengan pimpinan dari Allah, penyataan dari Allah tersebut, dia menyatakan bahwa engkau Mesias yang datang dari Allah yang hidup. Haleluya! Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran yang meyakinkan kita. Firman Tuhan, firman yang hidup. Oleh sebab itu cara terbaik untuk bertumbuh di dalam kemampuan membedakan pengajaran adalah dengan tinggal hanya di dalam Yesus Kristus. Untuk membedakan pengajaran sesat, saudara, roh-roh yang menyesatkan, roh-roh antikris, maka orang itu harus tinggal di dalam Yesus dan bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Dia. Bertumbuh di dalam Yesus, saudara. Orang yang bertumbuh di dalam Yesus adalah mereka yang belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah, persekutuan ibadah. Firman Tuhan diperdengarkan di sana dan mereka bertumbuh akan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Tetapi saudara, bagaimana bila kita tidak aktif di dalam Yesus dan belajar tentang Dia? Kita akan lebih rentan saat mendengar pengajaran yang lain. Kita akan lebih rentan dan bahkan percaya kepada pengajaran yang lain. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ada murid-murid, ada pengikut-pengikut Rasul Yohanes yang sudah mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang penyesat yang lain. Karena kenapa? Mereka tidak bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan di ayat ketiga katakan bahwa, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia. Saudara, roh penyesat itu sudah ada di dalam dunia. Banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, mereka sudah ada di dalam dunia.
Dan mereka tidak sedikit sudah menyesatkan banyak orang. Bahkan pengikut-pengikut mereka itu sangat banyak. Firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman ada orang-orang yang akan mengatakan, lihat Mesias di sana, lihat Mesias ada di sini. Dan banyak orang berbondong-bondong datang untuk mengikuti dan bahkan percaya. Saudara, kita harus tahu bahwa roh antikristus itu berasal dari iblis yang berusaha untuk menyesatkan dunia, ya, dan menyeret manusia semakin jauh dari Kristus. Dengan segala tipu dayanya, iblis berusaha untuk membelokkan iman percaya orang Kristen. Dan segering kali apa yang dikerjakan oleh roh penyesat itu nampak serupa dengan pekerjaan Tuhan. Apabila kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terseret, saudara. Kita harus terjaga, berjaga-jaga. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pimpinan roh Allah. Di poin yang kedua, kita harus dipimpin roh Allah, saudara. Kita diberi harapan kemenangan. Di ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Hidup kita harus dipimpin Allah, harus dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus diberikan pengertian. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab ditulis oleh diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, mereka menerima pengilhaman Roh Kudus. Artinya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, sehingga bisa membedakan ajaran-ajaran palsu, yang dimana ajaran nabi-nabi palsu tidak bisa dibedakan dengan secara kasat mata. Maka karena memiliki kemiripan dengan kebenaran, orang Kristen tidak boleh menerima seadanya ajaran tanpa melakukan pemeriksaan. Apakah itu ajaran benar atau ajaran yang sesat? Kita harus memeriksa, saudara. Memeriksanya dengan apa? Dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran Allah di dalam firman Tuhan. Saudara, kita juga tidak boleh menerima seadanya orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan tanpa memeriksa apakah ia betul-betul seorang hamba Tuhan atau nabi palsu. Bukan berarti saudara tidak boleh percaya kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi dilihat dari cara hidup mereka, dari pengajaran mereka. Kita sudah bisa membedakan, kita sudah tahu bahwa ini ajaran yang sesat. Ini palsu. Karena hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang bisa membedakan hal tersebut. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, cara menguji harus dilakukan dengan firman Tuhan. Menguji kebenaran itu harus dilakukan dengan firman Tuhan. Seseorang kalau harus membandingkan yang palsu dengan yang asli, untuk mengenal yang palsu itu dia harus lebih dahulu mengenal yang asli. Saudara, untuk mengenal ajaran-ajaran palsu, maka saudara harus mengenal ajaran tentang kebenaran, yaitu firman Allah di dalam Alkitab. Kita harus menggunakan firman Tuhan, saudara, bukan pikiran atau logika atau perasaan kita. Perasaan salah. Salah. Bukan begitu, saudara. Tetapi kita harus menggunakan standarnya adalah firman Tuhan. Ya, memang pikiran harus digunakan untuk mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan dan untuk membandingkan dengan ajaran-ajaran yang kita uji itu. Karena itu jangan menggunakan pikiran atau logika. Pasti salah, saudara. Pasti salah. Harus dengan firman Tuhan kita mengukurnya apakah dia benar atau dia salah. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di pagi hari ini adalah orang-orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pasti tentunya bisa membedakan mana roh penyesat dan roh kebenaran. Saudara, jangan takut, saudara.
sebagai orang percaya, kita sudah memiliki pelindung yang kuat. Di ayat ke-4b di sana katakan bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ada Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Jangan takut. Roh Allah berdiam di dalam saudara dan saya. Roh itu lebih dahsyat daripada manusia-manusia yang jahat itu. Bahkan roh-roh yang ada di dunia ini berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Merupakan kebahagiaan yang besar, saudara. Kebahagiaan yang terbesar. Karena Roh Allah sudah membingkai pikiran saudara dan saya bagi Allah dan kerajaan surga. Setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah, oleh Roh Kudus, maka fokus dan pikiran dan tujuan hidupnya hanya bagi Allah dan bagi surga. Tetapi mereka yang berasal dari dunia ini, saudara, tidak seperti itu. Dan kita bisa tahu. Sebab itu siapa yang berjalan di dalam kebenaran akan sanggup mengatasi roh-roh itu. Maka yang penting adalah pelajari firman-Nya, firman Tuhan, dan taati Allah. Taati firman Tuhan. Allah akan melindungi kita semua, melindungi umat-Nya melalui pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran. Hidup kita akan dijaga, saudara, diberi kepekaan untuk membedakan roh mana yang datang dari Allah dan mana yang bukan datang dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, mereka senantiasa mendengarkan firman Allah. Mendengar firman Allah di ayat yang kelima, kita harus hati-hati dan waspada terhadap roh-roh kesesatan. Di ayat 5 dikatakan di sana bahwa mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka berasal dari dunia. Roh kesesatan itu berasal dari dunia. Roh yang menguasai mereka, memimpin mereka pada dunia ini. Saudara, dan hati mereka tertawan oleh dunia, oleh dosa. Mereka menggemari kemegahan. Kemegahan akan dunia ini, kenikmatan dunia ini, dan kepentingan-kepentingan dunia ini, saudara. Dan oleh karena itulah mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan ketika mereka berbicara hal-hal dunia, mereka mengaku sebagai seorang Mesias dan juru selamat duniawi. Mereka merencanakan kerajaan dan kekuasaan duniawi. Dan mereka terpikat oleh harta benda serta kekayaan dunia ini. Mereka lupa bahwa kerajaan penebusan yang sejati bukan dari dunia ini, tetapi dari kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan duniawi ini menarik pengikut-pengikut baru kepada mereka. Dunia mendengarkan mereka. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, mereka tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka akan mendengarkan roh-roh kesesatan dunia ini. Dan mereka akan berbondong-bondong dan mengikuti roh-roh kesesatan itu. Saudara, tetapi syukur kepada Allah. Pagi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh kebenaran. Firman Tuhan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Saudara, barang siapa dari Allah yang mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Mereka memiliki lebih banyak pengetahuan ilahi dan kudus. Orang yang memiliki roh kebenaran, saudara, mereka memiliki lebih banyak pengetahuan yang ilahi dan kudus. Pengetahuan yang mereka miliki adalah datangnya dari Tuhan. Tidak seperti yang dikatakan oleh pengikut-pengikut ajaran sesat, ajaran gnostik, di mana mereka katakan bahwa mereka
pengetahuan mereka lebih tinggi daripada Alkitab, firman Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Allah, saudara. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Pengetahuan kita datang dari Allah yang kudus. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, kata Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes mengajarkan firman yang datang dari Allah. Maka setiap orang yang percaya kepada Allah mendengarkan firman yang benar, pengajaran yang benar, yaitu pengajaran firman Tuhan. Siapa mengenal kesetiaan Allah? Allah itu setia dan kita semua tahu, kita semua mengenal akan kesetiaan Allah. Firman dan nubuatan-nubuatan Allah yang sudah ada sejak zaman dulu. Puji Tuhan. Roh kebenaran tinggal di dalam saudara dan saya. Dan kita bisa membedakan, bisa meneliti roh kesesatan yang dari dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita harus memiliki ketahanan iman akan kuasa firman Tuhan. Dan kita harus waspada, saudara. Kita harus menguji roh apakah berasal dari Allah atau dunia. Memiliki pengenalan akan Tuhan. Kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dipimpin oleh roh Allah, saudara. Kita juga sebagai orang percaya, kita memiliki pelindung yang kuat, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menuntun kita sehingga kita senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh kebenaran diam di dalam orang percaya dan memimpin mereka hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesimpulan firman Tuhan di pagi hari ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Di mana roh yang mengaku bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Roh yang lebih besar dari dunia ini. Roh yang mendengarkan firman Tuhan. Amin kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Sudah memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini boleh diajarkan untuk memiliki ketahanan iman akan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kami bisa membedakan mana penyesat-penyesat dan mana roh kebenaran yang datang dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah memberkati kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui pujian? Saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan? Pasti ya, seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita hari ini. Saudara, saya mau ingatkan kembali kepada saudara. Bagi saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja. Bagi saudara, bahkan mungkin yang belum percaya Tuhan. Tetapi saudara tergerak hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bergabung dengan kami, dengan GGP Elohim Cicurug, yang setiap minggu akan menayangkan pujian dan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan setiap jam 7.15. Mari saudara, melalui tayangan-tayangan yang disampaikan, saudara pasti akan diberkati. Saudara akan menerima berkat-berkat. Saudara akan mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Mari kita membangun iman sehingga hidup kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
kami boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan melalui pujian. Bahkan kebenaran firman Tuhan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, memberkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan berkenan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menjamah. Engkau melawat satu persatu, dimanapun kami berada. Tangan-Mu yang berlubang paku, bilur-bilur Tuhan di kayu salib, menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Bapak, setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Baik pergumulan rumah tangga kami, usaha kami, ekonomi kami, bahkan pembangunan yang kami sedang kerjakan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti Tuhan menghantar kami tiba dengan selamat, Tuhan juga akan menghantar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, marilah arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kuliahmu dan studimu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, kekuatan yang senantiasa melimpah di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.